Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali mata kuliah produk tarjih. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu fatwa yang berbicara terkait arwah gentayangan. Oleh Majelis Tarjih, fatwa ini diberi judul Tempat Arwah Setelah Meninggal, Arwah Gentayangan dan Berkomunikasi dengan Manusia serta Cara Bebas dari Gangguan Arwah Jahat. Bagi teman-teman secara pribadi barangkali memiliki pengalaman-pengalaman atau mungkin saudara, keluarga yang pernah mengaku pernah melihat arwah gentayangan atau bagaimana. Nah, dari fatwa ini barangkali nanti bisa menjadi tambahan wawasan bagi teman-teman sekalian. Baik, pertanyaan ini ditanyakan oleh seorang penanya yang identitasnya itu disembunyikan. Biasanya ada permohonan seperti itu dari penanya bahwa identitasnya jangan dipublikasikan. Maka oleh redaksi Suara Muhammadiyah, oleh tim fatwa juga disembunyikan namanya. Fatwa ini disidangkan pada hari Jumat, tanggal 29 Muharram 1431 Hijriah atau bertepatan dengan 15 Januari 2010. Sudah 10 tahun yang lalu. Memang ini fatwa-fatwa yang sudah cukup lama. Kebetulan saya pribadi hanya memiliki fatwa-fatwa sampai tahun 2015. Baru sampai tahun 2015. Fatwa setelah tahun 2015 belum didapatkan dari Majelis Tarjih. Nah, pertanyaannya seperti ini. Di manakah tempat arwah manusia setelah meninggal? Benarkah ada arwah manusia bergentayangan di bumi, bahkan berkomunikasi dengan manusia yang masih hidup? Dan bagaimana kita terbebas dari gangguan-gangguan arwah jahat? Terima kasih. Jawaban dari Majelis Tarjih. Majelis Tarjih dan Tajdid Divisi Fatwa mengucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum menjawab pertanyaan saudara tentang posisi ruh atau arwah manusia yang telah meninggal, terlebih dahulu ingin kami paparkan beberapa hal yang ada hubungannya dengan masalah itu. Yang pertama, tentang alam. Jadi sebelum menjawab inti dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, Majelis Tarjih menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut agar jawabannya bisa nyambung seperti itu. Dan ini hal yang cukup biasa dalam fatwa-fatwa Majelis Tarjih. Jadi kalau teman-teman membaca fatwa-fatwa Majelis Tarjih, nanti ada pembahasan yang itu menjadi pengantar bagi jawaban inti dari pertanyaan. Sebagai bentuk istilahnya jembatan yang menjembatani pertanyaan dengan jawaban. Nah, di bagian pengantar ini Majelis Tarjih menjelaskan tentang alam yang menurut Majelis Tarjih dibagi menjadi 2. Maaf, menjadi 3. Saya bacakan pertama tentang alam. Alam itu terbagi menjadi 3 menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, yaitu alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Ketiga jenis alam itu memiliki status dan aturan sendiri. Alam dunia adalah refleksi dari jasad sedangkan ruh sebagai bagiannya. Namun sebaliknya alam barzah adalah refleksi dari ruh sedangkan jasad sebagai bagiannya. Dan terakhir, alam akhirat atau darul qoror adalah alam setelah kebangkitan manusia dari kuburnya untuk mendapatkan balasan
di mana jasad dan ruh digabungkan kembali. Ya. Jadi ketika alam dunia itu yang menjadi refleksi, ya, itu adalah jasad, ya. Yang tampak itu adalah jasad, yang menjadi pemeran utama, istilahnya seperti itu. Itu adalah jasad kita, sedangkan ruh adalah bagian dari jasad itu. Tapi sebaliknya di alam barzah, nanti pemeran utamanya ya ruh itu, sedangkan jasad kita itu hanya sebagai bagian dari ruh itu. Baru nanti setelah di akhirat itu akan disatukan kembali antara jasad dan ruh, dan kita akan mendapatkan balasan-balasan dari apa yang telah kita lakukan di dunia. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, kematian atau maut adalah perpisahan atau berpisahnya ruh dengan jasad. Dan ketika pemisahan tersebut terjadi, ruh berada di alam barzah atau alam kubur. Ibarat perjalanan waktu, manusia yang sudah pindah ke alam ini itu tidak akan kembali ke alam semula. Ya. Ruh manusia yang sudah pindah ke alam barzah juga tidak akan kembali ke alam dunia. Oke. Nah, poin keduanya ini membahas tentang hakikat kematian, ya, yaitu ketika ruh berpisah dengan jasad. Ya. Dan ketika ruh berpisah dengan jasad, ruhnya itu akan pindah ke alam yang namanya alam barzah atau alam kubur itu. Sedangkan di alam barzah itu ruh itu tidak akan bisa kembali lagi ke alam dunia kalau sudah ke sana. Nah, ini sesungguhnya menarik, ya, bagi teman-teman barangkali yang ingin mengkaji melalui perspektif hadis tentunya, bagaimana posisi dan pandangan Islam, ya, secara umum atau mungkin secara spesifik menurut Muhammadiyah atau mungkin menurut organisasi lain, silahkan. Bagaimana posisi orang-orang yang mati mati tapi hidup kembali, saya lupa. Mati suri, ya. Nah, itu kan ada fenomena seperti itu. Apakah itu sudah sampai ke alam barzah ruhnya, lalu kemudian kembali lagi, atau bagaimana? Ya, nyatanya itu dalam fenomena realitas kehidupan itu ada, ya. Orang-orang yang sudah diklaim oleh ilmu kedokteran sebagai mati, ya, meninggal dunia, tapi kemudian hidup lagi. Nah, ini barangkali menarik kalau ada yang mau meneliti dari perspektif hadis atau perspektif Islam, ya. Jadi pandangan hadis, pandangan Islam terkait mati suri itu bagaimana? Tampaknya akan menarik seperti itu. Karena di dalam fatwa ini tidak dijelaskan itu fenomena-fenomena seperti itu. Padahal itu ada. Baik, kita lanjutkan. Poin ketiga, ya, ini sebagai masih pengantar. Barzah secara bahasa berarti pembatas antara dua hal, dan di sini maksudnya pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Dengan demikian, ketika seorang meninggal atau mati atau orang yang berpisah jasad dari ruhnya, maka ia tidak akan kembali ke alam dunia. Ya. Jadi kesimpulan dari Majelis Tahqiq Muhammadiyah, kalau orang itu sudah meninggal, maka ruhnya itu pindah ke alam barzah, dan ketika sudah di alam barzah tidak akan kembali lagi ke alam dunia. Pada hari kiamat nanti, orang-orang kafir akan memohon kepada Allah agar dikembalikan lagi ke dunia untuk beramal soleh. Tetapi permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Ada beberapa pendapat tentang keberadaan ruh setelah meninggal hingga hari kiamat. Dari sekian banyak pendapat yang ada, tidak ada satupun yang menerangkan bahwa ada ruh yang gentayangan. Ya. Jadi menurut Muhammadiyah, ruh gentayangan atau arwah gentayangan itu tidak ada, ya. Karena berdasarkan penjelasan nas-nas, ya, dan juga ulama-ulama, tidak ada penjelasan yang menerangkan arwah itu gentayangan. Ruh orang-orang yang beriman berada di alam barzah yang luas, yang di dalamnya ada ketentraman dan rezeki serta kenikmatan. Sedangkan ruh orang-orang kafir berada di barzah yang sempit, yang di dalamnya hanya ada kesusahan dan siksa Allah. Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hal ini berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un, ya, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha
kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Kali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja dan di hadapan mereka ada barzah atau dinding atau pembatas sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Memang ada sebagian kalangan yang berkeyakinan dan menyatakan bahwa ruh orang Islam yang meninggal akan berputar-putar di sekitar rumahnya selama 1 bulan sejak meninggalnya dan setelah itu berputar-putar sekitar makamnya selama 1 tahun. Jadi Majelis Tarjih mengakui bahwa ada sebagian kalangan yang meyakini bahwa ruh itu, terutama ruh orang Islam itu ketika meninggal akan berputar-putar masih di rumahnya selama 1 bulan. Ya, sejak dia meninggal. Lalu setelah itu, ya, dia juga masih berputar-putar di makamnya selama 1 tahun. Ada keyakinan dari sebagian kalangan yang seperti itu. Keyakinan tersebut didasarkan pada satu riwayat yang dianggap sebagai hadis, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal mu'minu hamaruhu haula darihi syahran fayanzuru ila man khalafa min 'iyalihi kaifa yuqsimu malahu wa kaifa yuaddi duyunahu fa idza atamma syahran rudda ila hafratihi fayahumu haula kubrihi wa yanzuru man ya'tihi wa yad'u lahu wa yahzinu 'alaihi فَإِذَا أَتَمَّ سَنَةً رُفِعَ رُوحُهُ إِلَى حَيْثُ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْأَرْوَاحُ إِلَى يَوْمِ يُنفَخُ فِي الصُّورِ." Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bahwa apabila seorang mukmin meninggal dunia maka arwahnya berkeliling di seputar rumahnya selama 1 bulan. Ia memperhatikan keluarga yang ditinggalkannya, bagaimana mereka membagi hartanya dan membayarkan hutangnya. Apabila telah sampai 1 bulan, maka arwahnya itu dikembalikan ke makamnya. Dan ia keliling di seputar kuburannya selama 1 tahun sambil memperhatikan orang yang mendatanginya dan mendoakannya, serta yang bersedih atasnya. Apabila telah sampai 1 tahun, maka arwahnya dinaikkan di tempat di mana para arwah berkumpul menanti hari ditiupnya sangkakala. Ya, dari riwayat yang dianggap sebagai hadis yang menjelaskan seperti itu. Nah, namun menurut Majelis Tarjih, ya, setelah ditelusuri dan diteliti menggunakan Maktabah Syamilah, ya, edisi yang kedua, kemudian program Al-Jami Al-Kabir, ya, edisi kedua juga, dan Al-Jami Al-Kabir edisi yang keempat, tidak ditemukan satu sumber hadis pun yang dinyatakan sebagaimana tertulis di atas, ya. Jadi tidak ada hadis yang menjelaskan seperti itu, ya. 3 program teknologi yang relatif sangat maju ini dalam melacak teks-teks hadis, teks-teks karya-karya ulama, ya, itu tidak menemukan sedikit pun, ya, hadis yang seperti itu. Maka dapat dinyatakan bahwa hadis yang sedang kita selidiki tadi, ya, yang tadi dibacakan itu, dalam satu pun dari tidak tercantum dalam satu pun dari sumber-sumber orisinal hadis yang ada. Jadi berdasarkan penelusuran Majelis Tarjih, hadis tersebut tidak ada sumbernya, ya. Oleh karena itu, apa yang ditanyakan bahwa ada ruh-ruh yang bergentayangan itu adalah setan yang melakukan tipu daya dengan menyerupai orang yang sudah meninggal. Nah, jadi ini kesimpulannya Majelis Tarjih. Arwah itu tidak bergentayangan, tidak ada yang gentayangan, tidak ada penjelasan hadis bahwa ruh itu gentayangan. Maka kalau ada yang mungkin mengganggu manusia dan lain sebagainya, itu sesungguhnya bukan ruh, tapi sesungguhnya adalah setan yang sedang melakukan tipu daya, ya, dengan menyerupai orang yang sudah meninggal, barangkali seperti itu.
Dan ketika ruh akan dibangkitkan dari alam barzah atau alam kubur ke alam akhirat, ruh itu dikembalikan ke jasad yang baru yang diciptakan untuk alam akhirat. Begitu juga kaitannya dengan jin, bahwa jin itu makhluk yang dapat menjelma atau merubah fisiknya menyerupai bentuk manusia atau makhluk-makhluk yang lain. Setan yang berasal dari jin ingin menyebarkan tipu daya dan keraguan pada keimanan manusia. Maka salah satu caranya adalah dengan menjelma menyerupai seseorang yang telah meninggal. Akibat dari penjelmaan tersebut, orang-orang yang melihat, menganggap, dan berkeyakinan bahwa orang mereka lihat adalah ruh dari orang yang mereka kenal sebelumnya. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh kaum awam tentang adanya ruh gentayangan tidaklah benar. Ya, ini perlu digarisbawahi. Kalau ada orang awam yang mengatakan bahwa ruh gentayangan itu tidaklah benar menurut ajaran Islam. Yang ada itu adalah setan yang menjelma sebagaimana mungkin orang yang sudah meninggal, yang sedang melakukan tipu daya. Tentunya agar kita bisa terbebas dari gangguan-gangguan arwah jahat yang itu sesungguhnya merupakan adalah setan yang sedang tipu daya, yaitu dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya, yang merupakan jalan setan, serta senantiasa berzikir kepada Allah. Ya, maksudnya yang kalau ada ya arwah-arwah yang mengganggu kita, yang sesungguhnya itu adalah setan yang sedang melakukan tipu daya, maka tarjih ya berdasarkan ajaran Islam menganjurkan agar kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah yang itu adalah jalan setan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dengan senantiasa berzikir hati kita akan tenang sebagaimana dalam firman Allah, ya? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Adapun mengenai kemungkinan adanya komunikasi antara manusia yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal juga tidak benar. Sampai para nabi dan wali yang telah meninggal sekalipun tidak bisa berkomunikasi dengan manusia yang masih hidup. Memang ada firman Allah, ya. Jadi ditegaskan bahwa manusia yang sudah meninggal itu tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal atau ruh yang ada di alam barzah. Bahkan sekelas nabi dan orang-orang yang dikasihi Allah sekalipun. Memang ada firman Allah yang menjelaskan seperti ini. Saya bacakan artinya saja. Janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Demikian juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya. Para nabi itu hidup di dalam kubur, mereka senantiasa dalam keadaan sholat. Ya. Meskipun ini mungkin perlu dicek kembali ya, kualitas hadisnya. Namun demikian, maksud ayat di atas adalah menjelaskan tentang adanya bentuk kehidupan yang dialami para syuhada dan para nabi setelah mereka meninggal. Ya. Jadi kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan secara khusus, bukan kehidupan secara umum, yang tidak dapat diketahui hakikatnya kecuali oleh Allah. Kita nggak tahu kehidupan para nabi, para orang-orang yang dikasihi Allah setelah meninggal itu bagaimana kehidupannya, ya. Karena sekali lagi hanya Allah yang tahu, ya. Ini teman-teman sekalian, fatwa ini ya, itu tampak sekali mencerminkan manhaj tarjih Muhammadiyah. Bahwa ketika berbicara terkait hal-hal yang gaib, maka kalau itu berdasarkan hadis-hadis yang sifatnya zonni, ya, tidak cukup untuk dijadikan sebagai argumentasi. Ya. Maka biasanya yang hal seperti itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa yang hanya tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai hadis di atas, ya, hadis yang tadi riwayat Al-Baihaqi, setelah diteliti dan ditelusuri sumber hadisnya, kami menemukan ada rawi yang dinilai bermasalah. Ya. Jadi memang hadis tadi yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi itu cukup bermasalah yang bisa mengakibatkan hadis itu menjadi dhaif. Ada perawi yang bernama Hasan bin Qutaibah dan Husain bin Arab. Nah, demikian teman-teman sekalian
kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.